Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru aja baca suatu artikel gitu ya. Situ tuh berisi tentang Indonesia yang punya banyak kekayaan ini, lengkap dari mulai flora faunanya, gak bisa mencukupi kebutuhan warga Indonesia itu sendiri. Kenapa? Masih banyak gelandangan, masih banyak yang bisa makan. Di saat petani sedang panen, di saat itu juga mengimpor bahan dari luar. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu banyak BBM naik, banyak harga yang naik, cabai dan lain sebagainya kita dapati akhir-akhir ini. Kenapa itu bisa terjadi ya? Untuk sistem kita sekarang ini, itu yang jelas itu seperti pisau, yakni tajam ke bawah dan dia tumpul ke atas. Maksudnya apa? Dia kepada orang-orang yang berada di bawah dengan orang-orang yang miskin, orang yang kurang mampu, duafa, atau orang-orang yang nggak punya modal nih, nggak punya cuan. Kalau misalkan yang ngambil singkong itu orang desa gitu misalkan gitu ya, udah tua pula gitu ya, itu di goreng habis-habisan, terus aja tuh dihakimi gitu kan ya, dengan baik gitu kan, sampai nggak selesai tuh sampai sekarang. Tapi untuk orang-orang yang punya cuan nih ya, itu langsung aja dikeluarin gitu kan, punya banyak duit, kalaupun di penjarain cuma beberapa bulan mungkin, dan itu juga VIP. Wow banget guys. Well, sampai sini aku sih mau inget-inget lagi dimana saat zamannya Umar bin Khattab. Ada kisah yang masyhur ya, mungkin teman-teman juga kebanyakan udah tahu bahwa beliau itu belusukan gitu ke tempat-tempat warga, itu mastiin gimana warganya, dan didapati satu rumah di mana itu anaknya nangis gitu kan ya. Terus ini tuh kayak lagi masak gitu ibunya, tapi nggak tahu masak apa gitu kan ya, kayak nggak matang-matang gitu kan. Singkat cerita, tanya sama Umar, wah ibu kenapa anaknya menangis gitu kan. Sudah 3 hari saya dan anak saya tidak makan. Miris banget situ Umar langsung aja ngambil gitu kan ke persediaan makannya, beliau ambil daging, beliau ambil gandum, segala macam beliau yang bungkus tuh di karung gitu. Jalan itu asistennya, aku lupa siapa, itu yang ngerasa kok kayak hujan gitu ya, ini dari mana gitu ya. Ternyata itu adalah tangisan dari Umar ngerasa kayak, ya Allah, mungkin ya kalau bahasa kitanya, gue ini pemimpin macam apa ya gitu ya, kenapa masih banyak yang kelaparan gitu kan. Coba bayangin itu sebegitunya loh. Aku juga kagum sama kisahnya Abdul Hamid II. Jadi ada satu kisah waktu itu, orang Yahudi ada yang naikin harga roti di pasar gitu. Sultan ini tahu dari tua koki di kerajaan gitu. Terus Abdul Hamid itu datengin tempatnya langsung, ke pasarnya langsung gitu, dengan ya penyamaran yang ya cukup. Terus beneran tuh ya coba ekspedisi lah. Nah, ini harganya naik ya? Iya, gini segala macam. Terus ada ibu yang kayak ngemis, saya mau roti ini tapi saya cuma punya segini misalkan, kalau nggak saya mau roti tapi saya nggak punya uang gitu kan. Miris banget saat itu gitu, karena naik banget harganya gitu, nggak sesuai dengan harga biasanya. Aduh, habis itu era tuh orang yang nggak punya uang, yang nggak bisa beli ya keluar. Nah, pas sudah selesai beli, Abdul Hamid itu ngasih rotinya buat ibu yang tadi gitu. Terus keren ya, setelah dari situ gitu kan ya, itu Abdul Hamid mempekerjakan semua kokinya, bahkan sampai istrinya, sampai anaknya, terus sampai ponakannya, sampai pembantunya juga itu ngebantu buat bikin roti. Gimana caranya? Mereka buat dari pagi sampai malam, nanti pas sebelum subuh udah ada di depan rumah mereka, dan mereka nggak perlu lagi nyari. Wow banget. So, apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang adalah kita harus banyak belajar resminya, dan kita harus giat lagi gimana caranya kita mengembalikan sistem dahulu, sistem Islam yang dimana kita sudah lihat kejayaannya itu sudah jelas jaya, agar saat Islam sudah tegak nanti kita itu menyesal karena kita sudah berkontribusi untuk Islam gitu. Karena kualitas negara itu dilihat dari rakyat ya, maka kita sebagai rakyat harus menerapkan Islam dulu ke diri kita, lalu ke keluarga. Semoga Islam segera tegak dan semoga kembali pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah mau dengerin cerita.